Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. How are you today? Now we are going to learn lesson 6. Let's go to Kampung Tugu. Mari kita pergi ke Kampung Tugu. Okay, you will learn. Kamu akan belajar tentang apa? How to ask for and give directions. Bagaimana meminta dan memberikan petunjuk. Contohnya, how can I get to Kampung Tugu? Bagaimana aku bisa sampai ke Kampung Tugu? You can go there by bus. Kamu bisa ke sana dengan naik bis. Look at the picture and answer the questions. Nah, kita lihat pertanyaannya aja ya. Dan artinya apa? Number 1, what do you know about Kampung Tugu? Apa yang kamu tahu tentang Kampung Tugu? Number 2, have you ever visited Kampung Tugu? Apakah kamu pernah mengunjungi Kampung Tugu? Number 3, do you know the location of Kampung Tugu? Apakah kamu tahu lokasi Kampung Tugu? Kita cek halaman selanjutnya. Di sini ada dialog antara Mumun dan Juki. Okay, let's see the dialogue. Yang pertama, percakapannya. Hi Juki, I read in the book that there is a place called Kampung Tugu in Jakarta. Do you know about it? Hai Juki, aku baca di buku bahwa ada suatu tempat yang disebut Kampung Tugu di Jakarta. Apakah kamu tahu? Hai Mumun, I know Kampung Tugu. I have been there with my family. Hai Mumun, aku tahu Kampung Tugu. Aku pernah ke sana bersama dengan keluargaku. Can you tell me more about it? Apa kamu bisa memberitahuku lebih banyak tentang itu? Sure, tentu. Kampung Tugu is one of the historical places in Jakarta. Kampung Tugu adalah salah satu dari tempat-tempat bersejarah di Jakarta. It consists of 2 villages, terdiri dari 2 desa, Tugu Utara dan Tugu Selatan. It is located in Koja District, terletak di Kecamatan Koja, North Jakarta, Jakarta Utara. I see, oh begitu. I read that it is named after an inscription that has the shape of a round cone. Aku baca bahwa namanya itu didapat setelah ada prasasti yang memiliki bentuk kerucut. Kerucut yang bawahnya bulat, atasnya seperti segitiga gitu ya. That's right, betul. The inscription is known as Prasasti Tugu. Prasasti itu dikenal sebagai Prasasti Tugu. It was found in Kampung Batu Tumbuh, ditemukan di Kampung Batu Tumbuh. Can we see the inscription in Jakarta? Apakah kita bisa melihat prasastinya di Jakarta? Yes, the original inscription is stored in the National Museum of Indonesia. Prasasti yang asli disimpan di Museum Nasional Indonesia. We can see the replica at the Jakarta History Museum. Kita bisa melihat replikanya atau tiruannya di mana? Di Museum Sejarah Jakarta. Where is the museum located? Di mana letak museumnya? It is in Taman Fathahilah. Letak museumnya di Taman Fathahilah. Do you want to go there? Apakah kamu mau pergi ke sana? Yes, I want to see the Tugu inscription. Aku ingin melihat prasasti Tugu. Lalu Juki jawab lagi, let's go together then. Kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama. When shall we go? Kapan kira-kira kita akan pergi? How about Saturday morning? Bagaimana kalau Sabtu pagi? I can ask my father to take us there. Aku bisa meminta ayahku untuk membawa kita ke sana. Good idea. Ide yang bagus. I will go to your house on Saturday. Aku akan pergi ke rumahmu pada hari Sabtu. Can you tell me the address? Bisakah kamu memberitahuku alamatnya? My house is on Mawar Street number 18. Rumahku ada di Jalan Mawar nomor 18. It is located beside the flower shop. Terletak di samping toko bunga. It is not far from school. Tidak jauh dari sekolah. You just go straight and turn left after the bakery. Kamu hanya tinggal lurus aja, lalu turn left, belok kiri setelah toko roti. Oke Mumun, see you on Saturday. Oke Mumun, sampai jumpa hari Sabtu. See you Juki.
Seperti itu kurang lebih artinya ya, arti dari dialognya. Sekarang kita coba lihat pertanyaannya. Number 1, what are Juki and Momon talking about? Apa yang sedang dibicarakan Juki dan Momon? Kira-kira apa? Yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. The history behind the name of Kampung Tugu in Jakarta. Sejarah dibalik nama Kampung Tugu di Jakarta. Number 2, is Kampung Tugu a historical area located in North Jakarta? Apakah Kampung Tugu adalah area bersejarah yang terletak di Jakarta Utara? Yes, it is. Jawabannya ya. Number 3, when will Juki and Mumun go to the Jakarta History Museum? Kapan Juki dan Mumun akan pergi ke Museum Sejarah Jakarta? On Saturday, pada hari Sabtu. Number 4, is Mumun's house near to school? Apakah rumah Mumun dekat dengan sekolah? Yes, it is. Ya, rumah Mumun dekat. Mana pernyataannya? Ini, rumahnya not far from school. Tidak jauh dari sekolah, berarti dekat, near. Number 5, with whom will Mumun go to the museum? Dengan siapa Mumun akan pergi ke museum? Jawabannya adalah C. She will go with her father and Juki. Dia akan pergi bersama ayahnya dan Juki. Lalu selanjutnya, di sini ada teks tentang Kampung Tugu. Ini judulnya ya, Kampung Tugu. Mari kita lihat. Paragraf pertama. Jakarta not only has Kota Tua in West Jakarta as a European heritage site, Jakarta tidak hanya memiliki kota tua di Jakarta Barat sebagai situs warisan Eropa, but also Kampung Tugu in North Jakarta, tapi juga ada Kampung Tugu di Jakarta Utara. In the beginning, awalnya Kampung Tugu was inhabited by the Mardiker community. Awalnya Kampung Tugu itu dihuni oleh komunitas Mardiker namanya. Mardiker people are ex-slaves. Orang-orang Mardiker ini adalah dulunya itu slaves, para budak. The descendants of Mardiker people live in Kampung Tugu. Nah, keturunan orang-orang Mardiker ini tinggal di Kampung Tugu. Almost of them, hampir semua dari orang-orang tersebut, hampir semua dari mereka have Portuguese names, memiliki nama Portugis, and they also speak Portuguese, dan mereka juga berbicara dengan bahasa Portugis. Historically, sejarahnya, the name Kampung Tugu is derived from Prasasti Tugu. Nama Kampung Tugu itu berasal dari Prasasti Tugu, which is the shape of a round cone, yang bentuknya adalah kerucut. There is another argument, ada argumen lain, that the word Tugu, bahwa kata Tugu is derived from Por, Tugu, Esa, atau Portugis. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kata Tugu itu berasal dari kata Por, Tugu, dan Esa. Berarti ininya yang diambil ya, kata Tugu. As a historical place, sebagai tempat yang bersejarah, domestic and international tourists visits Kampung Tugu to learn more about its history. Turis-turis domestik dalam negeri dan turis-turis internasional mengunjungi Kampung Tugu untuk belajar banyak tentang sejarahnya. Sejarahnya siapa? Sejarahnya Kampung Tugu. Kampung Tugu is located in Cilincing, North Jakarta. Kampung Tugu terletak di Cilincing, Jakarta Utara. People can see Tugu Church. Orang-orang bisa melihat gereja Tugu and taste the local food, dan merasakan makanan lokalnya, such as Portuguese egg tart, pindang serani, dan pisang udang. Moreover, bahkan Kampung Tugu is the birthplace of keroncong musik. Kampung Tugu adalah tempat lahirnya musik keroncong. Known as Keroncong Tugu, dikenal sebagai Keroncong Tugu. Keroncong music is performed on various occasions.
Keroncong musik ini ditampilkan dalam berbagai kesempatan, especially at traditional events, khususnya pada acara-acara tradisional or festivals atau festival, dan is still famous until now, dan masih terkenal sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Lalu sekarang kita lihat beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? Kamu tinggal lihat judulnya aja ya. Berarti jawabannya Kampung Tugu. Lalu yang kedua, how did Kampung Tugu get its name? Bagaimana Kampung Tugu mendapatkan namanya? Nah, di sini ada dua jawabannya yang betul. Boleh the name Kampung Tugu is derived from prasasti Tugu. Ini yang pertama boleh. Atau pendapat yang kedua juga boleh. The word Tugu is derived from Por Tugu Esa. Itu dua-duanya boleh ya. Lalu nomor 3, where is Kampung Tugu located? Di mana lokasi Kampung Tugu atau letaknya di mana? Jawabannya di Cilincing, North Jakarta. Number 4, what kind of local food can you find in Kampung Tugu? Makanan lokal apa saja yang bisa kamu temukan di Kampung Tugu? Ada Portuguese egg tart, pindang serani, dan pisang udang. Yang terakhir, what can you see in Kampung Tugu? Apa yang bisa kamu lihat di Kampung Tugu? Jawabannya yaitu Tugu Church atau gereja Tugu. Nah, sampai di sini dulu pembahasannya. Pada kesempatan kali ini tidak ada tugas yang harus disetorkan. Cuma kamu diminta menyimak pembahasannya yang tadi aja ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin nanti di part 2 baru ada tugas yang harus disetorkan ke Bu Ayu. Kurang lebihnya Bu Ayu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.